warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ecep Hasanuddin SPDI MN selaku Kepala Madrasah Negeri 3 Jakarta, kepada yang terhormat para wakil di sini yang baru hadir, Wakil Humas Hubungan Masyarakat yaitu Bapak Abdul Aziz MPD, para wali kelas 1 sampai dengan kelas 6, para korlas dari kelas 1 sampai kelas 6, serta mungkin di sini ada anak-anak juga dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bapak cintai, dan lebih khusus adalah narasumber kita, itu Dr. Tias selaku tenaga kesehatan Puskesmas Kelurahan Baru. Selamat datang Ibu. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul silaturahim meskipun di rumah masing-masing dalam rangka kita virtual doa bersama serta penyuluhan vaksinasi bagi siswa siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Jakarta. Salat teriring salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik Bapak Ibu semua, para peserta doa bersama, sebelum kita mulai, mari kita bacakan kitab suratul Fatihah. Yang pertama kita doakan, mungkin di antara rekan-rekan kita, rekan guru ada yang kurang sehat, masih ada yang sakit. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah pagi hari ini Allah angkat penyakitnya, sehatkan badannya, dan panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah dan Rasul. Hal yang kedua, mungkin ada siswa-siswi kita yang kurang sehat. Mudah-mudahan mereka semua diangkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah dan Rasul, dan juga kepada orang tua, korlas, dan semuanya bergabung dalam keluarga Mimpi Tiga Jakarta. Bila mana masih dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan mereka semua diangkat penyakitnya, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan taat ibadah kepada Allah dan Rasul. Al-Fatihah bil qabul ila hadrati Rasul bi niyati syifa ajilan bair ajalin wa mahfadhahum min afatid darain wa syayatin wa jin wa nas ajma'in wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah ta'ala yarfa' hadhil wabah bi jahil khairil bariyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan dengan acara pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan penyelenggara, yang ketiga adalah pengarahan dan juga membuka acara, yang keempat adalah sosialisasi vaksinasi, yang kelima adalah doa zikir, dan yang keenamnya adalah doa. Untuk itu mari beranjak ke acara yang kedua, yaitu laporan penyelenggaraan acara pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Muhammad Sulaiman Jamal SS di Pasaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Al-mukarramin wal muhtaramin yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Pimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Jakarta, dan yang saya hormati, yang saya muliakan seluruh wakil Kepala Madrasah Ibtidaiyah Jakarta, dan juga yang saya cintai seluruh keluarga besar Ibtidaiyah Jakarta, para guru, para tenaga kependidikan, para wali murid, para murid-muridku sekalian yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah acara ini walaupun digagas secara dadakan bisa kita laksanakan dengan
segala kekurangannya. Saya Al-Fakir, Ketua Penyelenggara, mohon maaf. Salawat serta salam dan berdoa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, para tabi'in, dan kita selaku umatnya yang senantiasa melaksanakan dan mengamalkan ajaran serta sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di melakon kelak, amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, seluruh Dewan Guru, tenaga pendidikan dan wali murid, izinkan saya melaporkan agenda kegiatan doa bersama korban COVID-19, berikut juga sosialisasi penyuluhan vaksinasi untuk siswa Madrasah Min 3 Jakarta. Ini berawal daripada surat edaran Kementerian Agama yang nomor 20 tahun 2021 tentang penerapan protokol kesehatan 5M dan pembatasan kegiatan peribadatan atau keagamaan di tempat ibadah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 dan level 4 coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, serta pada masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro. Berawal dari surat inilah kami selaku satuan kerja di wilayah Kementerian Agama diinstruksikan untuk melaksanakan sosialisasi atas surat edaran ini. Dan pesertanya yang dijangkau adalah seluruh tenaga kependidikan, guru, serta stakeholder Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 3 Jakarta. Maka dari itu sosialisasi ini kami mengundang kepada seluruhnya, dan alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan acara ini bisa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan acara ini juga didukung oleh Min 3 Jakarta melalui aplikasi Zoom meetingnya yang alhamdulillah ini sudah menjadi pro dan berbayar. Insya Allah Zoom ini bisa berjalan dengan baik. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti minta arahan daripada Kepala Madrasah dan juga kita sama-sama akan simak bagaimana cara menerapkan 5M dan apa sih itu vaksinasi untuk siswa, apakah berbahaya atau tidak. Maka alhamdulillah kita kedatangan narasumber kita dari tenaga kesehatan Puskesmas Kelurahan Baru. Mudah-mudahan bisa kita simak bersama-sama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Sulaiman Jamang, SS. Udah sangat banget dingin nih. S-nya 2 kali. Kali aja dingin. Baik, apa yang tadi disampaikan udah ada dasarnya, udah ada payung hukumnya. Mudah-mudahan kita dapat menyimak, mengamati, memahami apa yang tadi beliau sampaikan. Selanjutnya adalah pengarahan dan membuka acara pada pagi hari ini pada yang terhormat Bapak Ustadz Ecep Hasanuddin, SPD IMM, dipersilakan. Pak Ecep, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi ini, Ibu Dr. Tias Cempakasari. Yang saya hormati para PJ kelas 1 sampai kelas 6. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, beserta karyawan Min 3 Jakarta. Yang saya hormati anak-anak yang Bapak sayangi, pada hari ini ada sebagian yang ikut.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di udara ya lewat Zoom meeting ini dalam rangka mensosialisasikan wabil khusus doa bersama ya, doa yang diawali dengan doa bersama untuk para syuhada yang telah gugur menurut kita, yaitu karena mereka kena COVID-19. Selanjutnya, yang kedua kita juga mensosialisasikan surat edaran Menteri nomor 20 tahun 2021 berkaitan dengan 5M ditambah 1D. 5M itu memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi. Kemudian yang kelima menjauhi kerumunan dan ditambah 1D. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya corona ini cepat tidak ada dari NKRI. Untuk itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di tempat yang berbahagia, di masing-masing rumah yang berbahagia, saya mengajak kepada semua, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwasannya kita masih dikasih umur panjang, dikasih kesehatan, sehingga kita masih bisa menghirup udara segar pada kesempatan ini. Termasuk saya juga alhamdulillah, walaupun saya isoma sekitar 20 hari, ya isoma 20 hari karena memang istri saya belakangan positifnya, ya alhamdulillah sekarang saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dan bisa sehat kembali. Termasuk mungkin yang duluan Pak Ustadz Abdul Aziz ini ya. Alhamdulillah beliau juga sudah sehat kembali. Mudah-mudahan yang lain tidak ada yang kena ya, yang kena COVID-19. Karena terus terang aja Bapak Ibu, saya merasakan banget begitu dahsyatnya, terutama di hari keempat ya. Ke-1, kedua, ketiga, keempat. Itu 4 hari atau 5 hari itu merasakan banget itu dahsyatnya COVID-19. Makanya sampai saat ini kalau ada teman kita atau saudara kita yang masih tidak percaya sama COVID-19, ya memang mungkin mereka belum merasakan. Tetapi ketika sudah merasakan, baru itu COVID ada. Makanya karena saya sudah merasakan, Pak Haji Abdul Aziz juga sudah merasakan, mungkin yang lain sudah merasakan sebagian ya, tetangganya atau saudaranya, mari kita jaga kesehatan kita, terutama yang 5M ini ditambah 1D, supaya kita selalu sehat walafiat. Yang terakhir, saya juga pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tias yang sudah berkenan yang menjadi narasumber pada pagi ini. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu dikasih kesehatan karena beliau ini dokter, perawat, petugas itu garda terdepan. Ya, tugas berat yang diemban oleh mereka ini. Maka kita doakan wabil khusus Ibu Dr. Tias pada kesempatan ini mudah-mudahan diberikan kesehatan terutama dalam menjalankan tugas yang sangat mulia ini. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu semua, sesuai instruksi dari Kanwil atau Pak Kapit bahwa hasil sosialisasi ini itu sebagai bukti kita harus upload ke aplikasi baik videonya maupun foto-fotonya. Termasuk Bapak Ibu semua bisa sosialisasi kepada siswa-siswi di kelasnya masing-masing
kemudian divideokan atau diambil foto-fotonya seperti ini, ya baru diupload. Nah itu. Dan alhamdulillah saya melihat teman-teman yang sudah melaksanakan sosialisasi, saya mengucapkan terima kasih. Ya mudah-mudahan amal Bapak Ibu semua yang sudah melaksanakan sosialisasi senantiasa Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Amin. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesuksesan, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Diucapkan terima kasih pada Ustadz Ecep Hasanuddin SPDMN yang telah memberikan pengarahan dan juga pengalaman tentunya. Beliau di masa-masa mengalami COVID-19 dan mungkin juga yang lain juga seperti itu. Khususnya saya pribadi, mungkin saya karena nggak tes antigen, jadi nggak tahu hasilnya, sama seperti yang dialami teman yang kehilangan penciuman, kehilangan rasa, itu saya alami juga. Tapi saya nggak periksa. Tapi saya karantina sendiri, di kamar sendiri, ya alhamdulillah. Sekarang juga udah sehat, alhamdulillah. Dan selanjutnya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ecep, kita dapat memahami insya Allah. Semoga kita semua, para guru dan orang tua murid, serta anak-anak sekalian, dapat terhindar daripada yang namanya COVID-19 dan keadaan sehat afiat. Selanjutnya mari kita dengarkan langsung sosialisasi vaksinasi ya yang akan disampaikan oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas Kelurahan Baru yang terhormat Ibu Dr. Tias. Kepada beliau dipersilakan. Izin Pak, untuk PPT yang kemarin PDF apakah dari Bapak yang share apa? Iya, boleh kalau mau Ibu yang share bisa saya berikan jadi host sekarang, Bu Dokter. Bu Dokter aja yang mau share. Dokter. Belum bisa share tapi saya Pak. Iya, saya jadikan host dulu Bu. Sebentar. Oke, siap. Ya, silakan Bu Dokter. Baik Pak. Saya mulai ya Pak ya, Bapak Ibu semuanya. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ecep Hasanuddin selaku Kepala Sekolah SD Min 3. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Min 3 serta wali murid SD Min 3 yang hadir di acara Zoom kali ini. Serta tentunya murid-murid yang ikut Zoom juga kali ini. Alhamdulillah pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul walaupun masih terbatas dalam Zoom. Perkenalkan saya dengan Dr. Tias Cempakasari dari Puskesmas Kelurahan Baru. Yang insya Allah hari ini akan membawakan sedikit materi tentang vaksinasi pada anak dan remaja. Baik, kita langsung ke materi saja ya. Nah, ini judul kita kali ini, imunisasi vaksin COVID-19 pada anak dan remaja. PDF ini dibuat bukan oleh saya pribadi, tapi memang dari IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi, memang dari IDAI sudah merekomendasikan vaksinasi COVID-19 untuk anak dan remaja. Pertama, seperti kita ketahui semua bahwa saat ini negara kita, bahkan dunia, sedang diberikan cobaan besar berupa adanya pandemi COVID-19 ini. Ini contoh dari virus COVID ini, di mana penyakit COVID ini disebabkan oleh virus
virus yang ditularkan secara kontak ataupun melalui udara. Ini menurut saya juga sudah pada paham ya penyakit ini. Gejalanya mulai dari ada yang OTG bahkan tanpa gejala sama sekali, ada yang gejala ringan dari mulai demam, batuk pilek, sakit pada otot, lemah, ada pusing, ada anosmia. Lalu ada yang beratnya bahkan bisa sampai ke sindrom gangguan nafas akut, syok, perdarahan, bahkan parahnya bisa menyebabkan kematian. Pada anak ini sendiri, bayi dan anak prasekolah lebih rentan mengalami gejala berat, di mana 10,6% untuk bayi, serta 3% untuk anak lebih dari 16 tahun. Dari IDAI berpendapat untuk mencegahnya, perlu dilakukan percepatan imunisasi di samping tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat. Nah, latar belakang IDAI memberikan atau mengizinkan adanya vaksin pada anak dan remaja, yaitu ya karena pada kasus COVID-19 anak Indonesia umur 0 sampai 18 tahun itu sekitar 12,6%. Ini data dari data covid19.go.id. Ini sama saja dengan 1 anak dari 8 orang tertular COVID-19. Sedangkan kasus positif usia 6 sampai 18 tahun yaitu sekitar 9,7% dan angka kematiannya sekitar 0,6% pada anak. Lalu anak ini sendiri bisa menularkan atau tertular dari dan ke orang sekitar. Itu bisa dari orang tua, dari guru, teman, walaupun tanpa gejala. Jadi mungkin ada beberapa anak yang tanpa gejala, tapi bahayanya di sini adalah anak tersebut bisa menularkan kepada orang sekitarnya. Yang paling bahaya ya ke orang tuanya, ataupun ke mungkin ada yang tinggal bersama nenek kakeknya. Itu yang paling bahaya. Maka untuk memutus rantai penularan tersebut, selain dengan upaya tetap melakukan protokol kesehatan, IDAI merekomendasikan adanya percepatan imunisasi pada anak dan dewasa, terutama pada remaja dengan mobilitas yang tinggi. Jadi per tanggal 28 Juni 2021, IDAI memberikan rekomendasi terhadap pemberian vaksin COVID-19 pada anak dan remaja. Rekomendasinya tadi berupa percepatan vaksinasi COVID pada anak menggunakan vaksin COVID inaktif, yaitu Sinovac, karena hasilnya insya Allah aman. Namun tetap pada saat pemberian akan dilakukan pemeriksaan dahulu oleh dokter. Akan dicek dulu apakah ada demam. Bila demam ada dan lebih dari 37,5, maka biasanya tidak kita berikan. Lalu apabila habis terkena COVID, maka bisa diberikan 3 bulan kemudian. Lalu apabila anak tersebut imunisasi yang lain, seperti misalnya imunisasi hepatitis, maka bisa diberikan setelah 1 bulan pemberian imunisasi sebelumnya. Lalu tetap harus konsultasi pada dokter anak jika ada keadaan-keadaan tertentu pada anak, seperti misalnya pada anak tersebut ada riwayat sakit defisiensi imun primer, penyakit saraf, kanker, lagi melakukan kemoterapi atau mendapat obat imunosupresan ataupun penyakit kronik, itu tetap harus ada rekomendasi dari dokter anak. Namun jika tidak ada itu, maka nanti hanya akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter saat melakukan imunisasi. Nah, kalau misalnya setelah imunisasi, ini banyak yang nanya, setelah imunisasi bisa kena lagi nggak? Tentu saja masih bisa. Karena semuanya tergantung dari badan anak tersebut. Dari kebiasaan intrinsik faktornya, ada perinatal host factor-nya, ada ekstrinsik, gaya hidupnya, nutrisi, faktor nutrisinya, lingkungannya, itu semua berpengaruh. Tapi paling tidak dengan adanya imunisasi ini, maka badan sudah belajar mengenali virus tersebut. Karena kan vaksin yang diberikan adalah vaksin yang dilemahkan, vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi harapannya dengan diberikan vaksin yang hidup dan dilemahkan ke dalam tubuh anak misalnya, maka anak tersebut akan memberikan antibodi sehingga apabila suatu saat anak tersebut menderita atau terkena COVID,
sebelum menuju parah, anak tersebut sudah bisa memberikan atau sudah bisa membuat antibodi untuk melawannya karena sudah ada daya ingat yang sebelumnya. Nah, untuk vaksin Sinovac ini bukan hanya Indonesia yang memakai vaksin Sinovac. Jadi dari negara Eropa, Asia lain, Latin Amerika, ataupun Afrika, beberapa negara juga memakai vaksin Sinovac. Ya, ini juga beberapa negara yang sudah melakukan vaksin COVID pada anak. Jadi kita tidak memulainya duluan karena negara-negara lain juga sudah memulainya. Yaitu contohnya pada Cina sudah diberikan vaksin Sinovac usia 3-17 tahun. Tapi kalau di Indonesia saat ini IDAI masih memberikan di atas 12 tahun rekomendasinya. Jadi yang di bawah 12 tahun belum diberikan. Nah, dari sejak 2 Juni sampai 2 Juni 2021 itu Cina sudah melakukan vaksin Sinovac pada anak usia 3-17 tahun. Lalu ada juga Perancis yang melakukan vaksin dari mulai Juni 2021 menggunakan Pfizer. Dubai melakukan dari 1 Juni 2021 menggunakan Pfizer, serta negara-negara lain juga sudah melakukan vaksinasi COVID ini pada anak. Ya, vaksin Sinovac. Jadi vaksin Sinovac ini yaitu vaksin yang inaktif. Inaktif itu tidak dalam keadaan aktif, lalu dimasukkan ke dalam tubuh di lengan atas atau di otot sebanyak 0,5 mili. Dia disimpan harus pada suhu 2-8 derajat Celcius dan efektivitasnya pada penelitian di Indonesia yaitu sebesar 65,3%. Serta memiliki efek samping yang ringan. Dan negara yang menggunakan vaksin Sinovac tidak hanya Indonesia saja, tapi juga ada negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Turki, Brazil, ataupun Chili. Jadi tidak hanya Indonesia yang memakai Sinovac. Nah, KIPI, banyak yang nanya nanti ada KIPI-nya enggak kalau misalnya setelah vaksin. Nah, KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI merupakan kejadian medik yang diduga berhubungan dengan vaksinasi, merupakan hal wajar dan bisa terjadi setelah mendapat suntikan vaksin, termasuk vaksin COVID-19. Reaksi yang mungkin terjadi mungkin sama seperti vaksin-vaksin lain, seperti kayak anak kecil dikasih vaksin kan biasanya ada reaksi lokal ya, seperti kalau dipegang tangannya sakit, mungkin ada kemerahan, mungkin ada sedikit bengkak pada suntikan. Nah, itu mungkin bisa diberikan kompres dingin pada lokasi, serta pemberian paracetamol di rumah. Lalu terkadang ada juga yang bisa sampai ke reaksi sistemik, yaitu gejalanya ada demam, sampai nyeri otot, atau anaknya mengeluh sakit kepala, badannya terasa tidak enak, itu juga boleh diberikan paracetamol di rumah, serta minum yang banyak. Namun, jika keadaan tersebut sudah diberikan paracetamol tapi tidak juga membaik, maka memang lebih baik dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Lalu reaksi alergi yang mungkin bisa terjadi seperti alergi, pingsan, anafilaksis, tapi ini sangat jarang sekali. Dari saya selama ini vaksinasi COVID di Puskesmas Kelurahan Baru, insya Allah tidak ada kejadian yang sampai ke arah sana. Ya, sekian paparan mengenai vaksinasi COVID pada anak dan remaja. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oh iya, betul sekali. Baik, terima kasih pada Bu Dr. Tias yang sudah menyampaikan paparan tentang manfaat ataupun bagaimana itu vaksinasi yang akan disampaikan atau diberikan kepada anak usia sekolah. Dan untuk sebagai informasi, mungkin di sekolah kita ini mungkin baru kelas 6 kali ya, usia 12 tahun Pak Ecep ya. Iya, betul Pak. Pokoknya yang usianya 12 tahun ke atas, karena rekomendasi IDAI masih yang usia 12 tahun ke atas. Untuk yang 12 tahun ke bawah, masih belum direkomendasikan, masih dalam penelitian. Pertanyaan saya mungkin gini, apa yang terjadi bila mana ada anak yang disuntik usianya itu sedikit di bawah 12 tahun? Nah, sebenarnya sih Pak ya, kan tadi kan udah dilihat ya contohnya di Cina pun sebenarnya tidak apa-apa. Nah, cuma emang dari IDAI buat
keamanannya yang sudah dilakukan penelitian di Indonesia itu masih di 12 tahun ke atas, Pak. Gitu. Jadi emang kita kan saat lagi penyuntikan ada registrasi yang usianya 12 tahun kurang tidak kita suntikan karena memang kita sesuai dengan rekomendasi DAI. Atau mungkin ada sakit bawaan buat anak-anak seperti orang tua gimana? Kenapa, Pak? Kalau misalkan ada anak, ada nggak kira-kira anak tuh bawa sakit bawaan gitu? Misalnya ada apa namanya kalau yang sesak napas itu asma. Nah, itu apa bisa disuntik atau gimana, Dok? Ya, bila ada penyakit-penyakit bawaan seperti yang tadi disebutkan ada tuh penyakit kayak autoimun atau penyakit kanker mungkin kan ada pada anak. Nah itu harus sesuai dengan rekomendasi dari dokter spesialis. Namun apabila asma dan asmanya pun sudah lama kambuh sudah sekitar setahun atau beberapa bulan tidak pernah kambuh, maka kita bolehkan asal saat penyuntikan pasien tidak sedang keadaan sesak. Oh gitu. Baik. Pak Is. Siap. Siap, Pak. Karena kita ini kan ada Bapak Ibu guru, ada orang tua, terus ada siswa. Nanti Pak Is nampung dulu pertanyaan dari yang lain. Nah, sesi pertama 3 gitu. Baik, Pak. Ini tadi cuma yang lain dulu aja, Pak. Boleh. Spontanitas. Baik. Yang pertama dari Dewan Guru dulu ya, Pak ya. Mungkin ada yang mau ya, monggo. Silakan, Dewan Guru ada yang mau tanyakan, silakan. Boleh saya awalan? Oh, monggo silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Ditampung apa langsung jawab, Pak Dokter? Bu Dokter. Iya. Langsung jawab apa ditampung? Boleh langsung jawab. Langsung jawab aja. Baik, silakan Pak Soleh. Ya, begini Dokter, pertanyaannya sih sederhana karena memang info yang tersebar itu bahwa vaksinasi ini yang disebut Sinovac ini ada kekhawatiran mengandung yang haram begitu, Bu Dokter. Apakah lisensi MUI ini sudah diberikan untuk yang bermerek Sinovac ini, Bu Dokter? Terima kasih. Ya, izin menyampaikan ya Pak, untuk vaksin Sinovac sudah dipastikan oleh MUI bahwa halal. Jadi insya Allah aman gitu Pak. Kalau untuk Sinovac sudah keluar dari MUI menyatakan bahwa vaksinasi Sinovac halal. Berarti ada yang haram, Bu Dokter. Apakah benar itu, Bu Dokter? Bukannya haram sih, sebenarnya kan ada yang sekarang di Indonesia kan Sinovac dan AstraZeneca ya Pak ya. Gimana Bu? Yang halal emang Sinovac, yang AstraZeneca memang halo. Memang infonya belum halal gitu ya Pak ya. Cuma MUI tetap mengedepankan yang penting manfaatnya Pak. Gitu. Tapi kalau misalnya ada Sinovac dan Astra, makanya sebaiknya memakainya yang halal yang Sinovac. Kalau untuk anak dipakainya yang Sinovac, Pak. Terima kasih, Bu Dokter. Ya. Baik, yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter. Salam. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, di regulasi atau di edaran itu ada syarat untuk tatap muka itu bahwa siswa harus sudah divaksin, siswa atau guru harus sudah divaksin, gitu Bu Dokter. Ya, Pak. Kemudian kalau sebagai syarat itu PTM seperti itu, nanti bagaimana untuk kelas 1 sampai 5? Karena yang divaksin itu hanya kelas 6. Kalau memang itu menjadi syarat tatap muka. Nah, tatap muka siswa seperti di Min 3 ini, Bu Dokter, tidak semua orang tua mengizinkan putra-putrinya untuk divaksin. Nah, itu seperti apa gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Dokter, apakah benar orang yang ibu-ibu yang sedang hamil tidak boleh divaksin, gitu kan? Termasuk orang yang masih
pengantin baru ya. Yang Waduh. pengantin baru, kemudian dia tidak mau divaksin karena takut tidak punya anak. Begitu, Bu Dokter. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, mungkin yang pertama tadi terkait imunisasi ya, kan sampai saat ini penelitian dan edaran dari IDAI masih 12 tahun ke atas ya Pak ya yang boleh buat divaksin. Tapi yang di bawahnya yang usia anak lagi sedang dalam tahap penelitian yang insya Allah kalau memang sudah selesai penelitiannya maka pasti akan IDAI akan membuat rekomendasi untuk penyuntikan pada anak sekolah yang di bawah 12 tahun. Mungkin kan sampai saat ini juga kan keadaan kita COVID-nya belum stabil nih ya Pak ya. Jadi pasti untuk tatap muka mungkin masih diundur dulu mungkin beberapa saat ini. Mungkin sambil menunggu ada rekomendasi dari IDAI dan anak-anak bisa divaksin semuanya sehingga insya Allah saat lagi tatap muka aman gitu. Lalu yang kedua tadi tentang apa Pak yang kedua Pak? Ibu hamil. Oh ya. Yang ibu hamil itu nggak boleh divaksin. Untuk ibu hamil sampai saat ini sebenarnya dari Persatuan Objin sudah boleh, tapi masih yang usia hamilnya sekitar 20 bulan ke atas usia kehamilannya. Nah, tapi dari dinas belum mengeluarkan edaran resminya. Jadi sampai saat ini kita belum menyuntikkan pada ibu hamil. Lalu kenapa ya pada usia yang baru menikah terus mau suntik, sebenarnya kita bukannya kan dari IDAI ya dari Objinnya, obstetrinya belum merekomendasikan buat bolehnya penyuntikan pada usia kehamilan muda. Nah, takutnya di sini saat lagi dilakukan penyuntikan bulan depan pasiennya hamil gitu Pak. Jadi biasanya sih kita sarankan untuk kalau bisa jangan hamil dulu 1 bulan ini, jadi selesaikan dulu imunisasinya, bulan depannya baru boleh hamil seperti itu Pak. Ya. Ditunda dulu, ditunda. Jadi ditunda dulu sebentar gitu Pak. Ketahuan gimana? Monggo. Jadi yang tadi yang lain monggo. Yang pengantin tadi udah kejawab Pak Ecep ya? Oh iya. Pertanyaan pengantin tadi. Soalnya ada yang titip pertanyaan ini. Oh Dokter. iya. Oke, dari Dewan Guru satu lagi atau dari TU? Silakan. Pak Ajis silakan. Saya Pak. Iya, silakan Pak. Bu Yulia apa Pak Ajis dulu tuh? Saya ini mau tanya. Tar dulu, Pur. Udah nggak lambat. Pak Ajis dulu, Bu Yuli ya. Pak Ajis dulu ya. Nah, silakan Pak Ajis buka mic. Pak Ajis mic-nya. Dimut Pak Ajis. Di-unmute. Pak Ajis nggak suara. Nah, Baik. udah. Belum kedengeran Pak Ajis. Udah. Ya, udah. Udah. Ya, biasanya di masyarakat itu kita sering dengar penyakit cacar, campak, apalagi sumeng. Itu kan kebiasaan apa Bu Dokter sering menemukan seperti itu disuntik vaksin atau tidak? Kalau tadi kan usia 12 tahun ke atas baru disuntik vaksin. Nah, itu kejadian di masyarakat di bawah kejadian seperti itu sering terjadi. Itu kira-kira kalau ada yang terinfeksi itu bagaimana Dok itu? Terima kasih. Ya, kalau misalnya kan saat lagi penyuntikan kita ada yang namanya anamnesis ya Pak ya oleh dokter dan pasien. Akan ditanyakan keadaannya saat ini gimana, apakah sehat atau tidak. Apabila pasien saat ini sedang menderita sakit cacar, campak, demam, itu maka akan kita tunda pemberian vaksinnya sekitar 7 hari setelah sembuh. Namun apabila misalnya dia bilang sakit cacar atau campak tapi sudah lewat, sudah sebulan yang lalu, maka boleh diberikan. Cuma kalau misalnya pada saat penyuntikan, pasiennya memang harus sehat tanpa ada keluhan, Pak. Baik. Terima kasih, Dok. Ya. Iya, Pak. Silakan Bu Yuli. Ya, Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam, Bu. Izin Bu mau bertanya, ini masalah persentase dari keakurasian vaksin Sinovac ini gimana Bu? Karena kami ya kita melihat di YouTuber yang pakar-pakar dari untuk vaksin ini kan katanya vaksin Sinovac ini bekerjanya hanya 50% ya Bu ya? 63% Pak, Ibu. Oh ya, jadi ya kita kadang-kadang sebagai orang awam itu kadang-kadang khawatir juga gitu karena di berita yang sudah beredar di dunia maya baik YouTube dan yang lainnya itu walaupun sudah vaksin tetap masih terinfeksi
kena gitu virus gitu loh dok. Jadi maksud kita bagaimana cara atau solusinya, langkahnya kita agar kita ini sudah aman deh di titik vaksin gitu, istilahnya sudah melaksanakan vaksin, tetapi supaya terhindar daripada virus itu, bagaimana gitu caranya dokter? Makasih dokter, assalamualaikum. Salam. Iya Bu, jadi emang efektivitas dari vaksin Sinovac ini sekitar 63%. Dari WHO, asal sudah di atas dari 55%, maka boleh diberikan. Jadi dari WHO sudah mengizinkan. Lalu kenapa vaksin Sinovac setelah diberikan masih bisa kena COVID? Seperti yang tadi saya jelaskan, karena yang namanya vaksin itu tidak memberikan kebal terhadap penyakit, tapi memberikan imunitas seluler. Jadi contohnya seperti dengan kita vaksin, maka tubuh kita mengenali virus itu. Jadi suatu hari kalau ada virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita udah kenal, oh ini virus COVID yang kemarin masuk nih. Maka kita bisa memberikan perlawanan lebih cepat. Sehingga memang kalau misalnya sudah divaksin masih tetap bisa kena COVID, namun insya Allah keluhan ataupun keadaannya tidak sampai ke gejala yang berat. Seperti itu. Seperti contohnya kayak vaksin yang lain, vaksin TB, vaksin hepatitis itu pun tidak memberikan kebal 100% terhadap penyakitnya. Tidak ada vaksin yang memberikan kebal 100%. Karena semua vaksin memberikan imunitas. Jadi tetap bisa terkena, tapi mungkin tidak sampai ke tahap gejala yang berat. Seperti itu, Bu. Untuk pencegahannya tetap yang utama adalah protokol kesehatannya 5M. Itu tetap harus diterapkan. Karena emang itu utamanya. Tapi setelah 5M sudah dilakukan, lalu misalnya ada virus yang masuk, kalau udah divaksin, maka insya Allah kita udah punya imunitasnya. Jadi kalau terkena pun tidak sampai ke tahap yang berat. Seperti itu, Bu. Baik dok, terima kasih. Baik. Ya. Pak Subur jadi nyana. Ya, mau nanya nih. Yang macam-macam nanyanya, yang biasa aja. Nih nanya sambung sama Pak Ecep nih yang tadi nih. Apaan? Yang pertama kalau orang yang itu, yang tadi kan penanten. Terus yang kedua ini yang menyusui Bu dokter. Yang menyusui kan orang nggak boleh vaksin juga tuh. Ya, orang sedang menyusui. Seandainya sampai dia menyelesaikan menyusui, vaksinnya udah nggak ada. Itu apakah nanti ada pengaruhnya terhadap penyakit corona nanti? Terus bagi ibu-ibu atau ada juga yang tidak mau divaksin, apa efeknya itu, Bu? Dampak-dampaknya itu. Terima kasih, itu saja. Kalau untuk ibu menyusui saat ini sudah boleh Pak diberikan penyuntikan. Namun kalau ibu hamil belum, jadi ibu menyusui sudah boleh diberikan. Lalu dampak apabila tidak mau diimunisasi, ya tadi berarti dengan tidak diimunisasi, maka tidak memiliki imunitas. Nah, jadi saat lagi suatu hari misalnya kena COVID, ya maka tubuh akan melawan baru saat itu, belum punya rekam sebelumnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya sudah diimunisasi, tubuh sudah punya antibodinya untuk melawannya nih sebelumnya. Jadi dia udah kenal. Lah kalau misalnya dia belum pernah diimunisasi dan tiba-tiba kena, nah biasanya pas lagi masuk ke dalam nih virusnya, tubuh belum mengenali dulu nih, makanya bahayanya adalah bisa menjadi ke arah gejala yang berat. Karena prosesnya kan lama buat pengenalan itu, Pak. Silaturahim dulu, Sad. Baik, dari guru udah cukup kayaknya 5 pertanyaan. Mungkin dari orang tua, silakan. Silakan, Bun. Dari Korlas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelas 3A. Mau nanya nih, sebenarnya sih pertanyaannya sederhana. Namanya orang tua ya Bu ya, untuk cara menghilangkan rasa khawatir gitu. Karena kan selama ini banyak berita-berita yang negatif gitu. Kalau setelah vaksin ada yang meninggal lah atau apa gitu Bu. Nah, cara gitu loh kepada anak gimana gitu Bu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kan beberapa ada tuh Pak ya infonya ya, kalau setelah vaksin baru beberapa hari vaksin terus jadi positif gitu kan. Sebenarnya mungkin kenanya udah sebelumnya gitu Pak. Jadi mungkin saat lagi anamnesis dokter dia tidak jujur. Terkadang banyak nih pasien yang biar bisa disuntik
mereka bilangnya enggak pilek, padahal mungkin sebenarnya pilek atau mungkin di rumahnya lagi ada yang isoman, itu sebaiknya tidak disuntikan. Nah, mungkin anaknya diberi pemahaman aja biar kalau misalnya divaksin itu fungsinya apa, sehingga biar anaknya pun tahu gitu. Jadi kalau misalnya anaknya diberi penjelasan kan pasti insya Allah tahu ya, jangan langsung dipaksa untuk disuntik, tapi diberikan penjelasan dulu bahwa vaksin ini adalah usaha kita semua untuk menurunkan angka dari COVID ini. Gitu. Baik, gimana Ibu Lili ya? Ibu Lili namanya ya? Iya. Baik, dari Ibu yang lain? Ada di sini 4. Mama Fatia, Pak Is. 6 saya ada. Nama Manapis tuh, Pak Is. Manapis silakan. Mic-nya dihidupin, Bun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya saya mau bertanya, kan saya pernah COVID ya, mengalami COVID. Nah, kalau misalkan yang orang yang sudah terkena COVID, terus dia nggak divaksin, gimana tuh dokter? Ya. Karena kan dia udah mempunyai imun ya, udah mempunyai imun tuh. Kalau misalkan nggak divaksin, gimana? Boleh tidak? Gitu? Terima kasih Bu Dokter. Iya, jadi kalau misalnya setelah terkena COVID, emang benar kita memiliki antibodi. Nah, hanya antibodi itu bertahan sekitar 3 bulan. Makanya biasanya setelah 3 bulan maka disarankan untuk melakukan vaksinasi karena saat itu antibodi kita udah turun sehingga bisa di booster saat lagi imunisasi. Jadi saat lagi misalnya ada paparan lagi, kita antibodinya masih tinggi, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Baik, yang lainnya? Silakan, Mama Fatia. Mama Fatia. Bunda Fatia, mic-nya belum dihidupkan. Mic-nya di unmute. Iya. Oke, silakan lanjut. Assalamualaikum. Izin Bu mau bertanya. Iya, silakan. Untuk pemberian vaksin Sinovac kan relatif aman efeknya. Tapi manfaatnya di tubuh hanya 63%. Saya pernah baca bahwa vaksin itu manfaatnya 2-3 bulan ke depan menurun di tubuh. Lalu lalu harus diberikan booster ke tubuh kita. Yang saya tanyakan apakah data itu benar dan bila iya, booster yang diberikan itu seperti apa untuk kita? Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang pemberian vaksin Sinovac itu sebanyak 0,5 mili itu diberikan lah saat pemberian pertama itu kalau misalnya dilakukan pengecekan antibodi itu bisa. Itu kira-kira antibodinya baru sekitar 25 atau sampai 50-an seperti itu. Nanti maka dari itu kira-kira 28 hari setelah penyuntikan pertama dilakukan penyuntikan yang kedua. Dosisnya juga sama 0,5 mili juga. Nah, saat lagi penyuntikan yang kedua itu setelah itu banyak beberapa orang yang pada ngecek antibodinya itu bisa naik langsung sampai 100. Jadi emang buat ngeboosternya harus 2 kali penyuntikan, Bu. Booster yang keduanya itu kira-kira berapa bulan dari jarak vaksin kedua? 28 hari, Bu. Vaksin pertama kedua 28 hari. Enggak, hanya booster pertama sama keduanya doang aja. Suntik pertama, suntik kedua malah. Berarti kan ada yang bilang 2-3 bulan ke depan itu akan turun. Benar nggak, Dok? Iya, itu masih dalam penelitian, Bu. Tapi sampai saat ini masih hanya diberikan 2 kali penyuntikan. Tapi kan yang namanya penelitian kan berkembang ya, Bu ya. Jadi kita tunggu saja nanti ke depannya seperti apa. Namun untuk saat ini masih 2 kali penyuntikan. Siap. Makasih Bu Dokter. Ya. Baik, saya lihat ada Ibu Ketua Komite nih kayaknya. Ya. Mungkin ada yang bertanyakan. Hilangin ini gimana? Silakan Ibu Elvi ya. Oh iya. Iya, baik. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya sehat ya hari ini. Alhamdulillah. Amin. Ini mohon maaf saya tidak menggunakan video, sedang kurang bagus. Saya mau tanya sama Bu Dokter.
ini kan pandemi kemarin ini kan dari mulai pertengahan Juni sampai saat ini masih terus meningkat ya. Walaupun di Jakarta ada sedikit penurunan karena jumlah yang ada di Wisma Atlet katanya sudah menurun. Nah, ketika mereka sudah pernah terkena COVID, saya mendapat informasi apakah ketika isolasi 14 hari ini, kemudian ada kesempatan untuk vaksin. Saya mendengar katanya kalau sedang atau kalau setelah terkena COVID tidak boleh untuk vaksin dulu, atau ada jarak interval waktu atau bulan yang mungkin bisa harus kita perhatikan, atau bagaimana nih Bu Dokter? Sehingga ini ada keluarga dan juga tetangga ya yang bertanya, mereka kena gitu kan, terus kemudian ada kesempatan vaksin, katanya karena baru saja kena COVID. Informasinya tidak boleh divaksin. Bagaimana penjelasannya Bu Dokter? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti yang tadi dijelaskan, jadi kalau misalnya baru selesai vaksin, positif COVID, selesai isoman, maka boleh dilakukan penyuntikan vaksin 3 bulan setelah sembuh, dinyatakan sembuh atau selesai isolasi mandiri. Kenapa 3 bulan? Karena antibodi kita masih tinggi. Ya, kalau misalnya masih tinggi, disuntikan juga berbahaya kalau misalnya tinggi seperti itu. Jadi nanti kalau 3 bulan kan biasanya baru akan menurun. Nah, setelah menurun itulah baru kita suntikan vaksinnya untuk harapannya akan meningkat lagi imunitas kita. Jadi kira-kira sekitar 3 bulan setelah sembuh. Ya baik. Ya baik. Terima kasih Bu Dokter, itu saja. Iya, sama-sama. Ya, baru kelas 3, kelas 4 dan ketua komite. Ada lagi yang kelas lainnya, kelas 2 atau kelas 1, kelas 5, kelas 6, silakan. Ada Mama Ropik tuh, Pak. Mama Ropik mana Mama Ropik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ini masalah tentang tes ini positif dokter. Iya. Yang saya alamin begini. Saya pernah positif COVID pada akhir Desember. Padahal sebelumnya itu saya tes antigen. Tes antigennya itu negatif. Tapi setelah paginya itu saya ini punya gejala langsung kesemutan ke seluruh badan, dan pagi itu juga dites ternyata itu positif itu Bu Dokter. Jadi saya untuk kedepannya sih ini tesnya ada tes sinus, ada PCR, ada gitu kan. Sementara ini kalau kita bepergian kan sinus, kalau enggak antigen, kemudian terakhir PCR. Tapi sebenarnya untuk kehati-hatian, terutama untuk diri saya, ketemu dengan orang tua itu sebaiknya tesnya bagaimana itu biar akurat gitu. Kalau PCR juga termasuk mahal ya dokternya. Kalau kita pergi selalu PCR, nanti ya tahu sendiri itu ya. Demikian Bu Dokter, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang untuk menegakkan diagnosa tetap yang dilakukan PCR, karena emang sampai saat ini yang dipakai tetap itu PCR. Antigen, walaupun antigen positif, maka harus dilakukan PCR. Apabila antigen negatif tapi ada keluhan, tetap harus ya? Jadi memang tetap diagnosisnya tegak dengan adanya PCR. Kalau misalnya mau ketemu orang tua gitu misalnya Ibu ya, mau ketemu berkunjung ke rumah orang tua gitu ya, maksudnya jadi harus apa yang dilakukan? Ya benar. Nah, itulah makanya kalau misalnya rumahnya beda sama orang tua, maka emang sebaiknya saat ketemu jaga jarak Bu, jaga jarak dan 5M itu tetap diterapkan seperti itu, karena memang pada orang tua kan kalau terkena lebih bahaya ya Bu ya, jadi mungkin dari kitanya yang menjaga. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang tua pun kita harus tetap 5M, tidak usah terlalu dekat karena takutnya kita kena atau kita OTG kita menularkan. Kalian aja Mas bilang infus aja, bilang pasang infus biar cinta. Iya, terima kasih Bu Dokter. Iya Bu. Ya. Ada lagi dari orang tua murid? Pak Is, izin dong. Ya, silakan Bu Guru. Silakan Bu Guru. Ya Bu Juli, silakan. Oh, saya boleh. Ya. Assalamualaikum Bu Dokter, mohon izin. Sebetulnya sih sepele Dok. Saya dengar kabar dari keponakan saya, katanya yang vaksin menggunakan Sinovac
tetap dinyatakan tidak boleh keluar negeri, Dok, nggak dapat izin. Karena yang diizinkan keluar negeri itu yang vaksinnya dengan Astra malahan, Dok. Bagaimana tuh, Dok, kabar itu sebenarnya? Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur emang saya juga nggak tahu, Bu, karena setiap negara punya syarat atau punya ini masing-masing kayak gitu. Jadi bahkan nggak usah pakai karena vaksin, beberapa negara sekarang lagi negara kita, karena emang negara kita lagi parah banget kasusnya seperti itu. Ya mungkin emang sebaiknya sampai saat ini sih, tapi beberapa negara kan sudah memakai Sinovac juga, jadi insya Allah bisa, mungkin tidak semua negara, tapi ada beberapa negara yang memang bisa menerima Sinovac. Karena ya itu tadi, kebijakan negara berbeda-beda semuanya, Bu. Kayak gitu, Bu. Boleh dikatakan kabar itu benar berarti ya, Dok, ya? Mohon maaf, saya juga kurang tahu pastinya, Bu. Jadi kalau misalnya negara mana saja juga saya kurang paham. Cuma memang yang saya dibilang tadi, kalau kebijakan tiap negara kan beda-beda dan pasti berubah-ubah. Mungkin sekarang tidak memperbolehkan, mungkin nanti juga bisa memperbolehkan. Jadi kan semuanya pasti berkembang ya kebijakannya itu, kayak gitu. Iya, nggak, soalnya saya dengar kabar itu juga, Dok. Indonesia memang kan sedang diblok, nggak boleh kemana-mana, terutama kita untuk umroh atau intinya keluar negeri deh gitu. Cuma kabar juga kalau kita misalkan mau umroh nih, terus kita transit ke Malaysia atau Singapura, boleh katanya seperti itu. Tapi kembali lagi ke tadi itu, vaksinnya apa? Kalau vaksinnya tetap Sinovac, katanya tetap nggak boleh gitu, Dok. Jadi sebenarnya sih saya kurang tahu sih, Bu, kalau itu. Oh gitu. Mungkin bisa ditanyakan langsung, karena kalau misalnya masalah ke luar negeri saya juga kurang tahu langsung. Cuma memang yang pasti kebijakan negara kan beda-beda ya. Pasti mereka punya inian masing-masing. Artinya kita harus terus tunggu perkembangan kebijakan dari negara yang akan kita datangi gitu ya, Dok, ya? Iya, betul. Oh, siap. Ya, Dok, terima kasih, mohon maaf. Mungkin tambahan, biasa kalau haji atau umroh itu kan pakainya meningitis ya? Atau masih berlaku nggak, Dok? Kalau meningitis tetap, Pak, jadi kayak beda ini. Meningitis ya tetap dilakukan vaksin meningitis, tapi untuk vaksin COVID-nya itu berbeda. Cuma kan sampai saat ini juga mau pakai vaksin apapun, negara kita masih belum bisa. Iya. Baik, Dokter. Yang baik. Pak Is, ini ada nambah nih sebentar ya. Baik, Pak, silakan, Pak. Saya sering mendengar di masyarakat karena suka sosialisasi di musola atau di masjid gitu kan. Mereka bertanya begini, Bu Dokter, kapan sih COVID ini berakhir? Itu pertanyaan tuh. Kapan COVID ini berakhir? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu Dokter, mohon penjelasannya juga ketika COVID ini muncul, ya, itu banyak istilah-istilah gitu yang di radio atau di koran atau di televisi, di media-media kan suka ada istilah endemi lah, epidemi sama pandemi ya. Nah itu apa sih, Dok? Itu istilah itu yang membedakannya itu seperti apa gitu istilah-istilah itu. Makasih, Dok. Iya. Sebentar, Pak. Ya, tadi apa namanya? Kapan COVID ini berakhir ya, Pak ya? Gitu. Masyarakat seperti itu pertanyaan. Semuanya sangat berharap ya, Pak ya. Semuanya kalau ini segera berakhir, segera berhenti. Namun juga apa namanya? Kita masih dalam usaha untuk itu. Makanya salah satu usaha kita saat ini adalah melakukan vaksinasi secara cepat agar penyebaran ini bisa di stop atau bisa dicegah gitu loh, penyebaran makin besarnya, sehingga bisa ditekan angka kejadiannya kayak gitu. Lalu kalau untuk endemi, pandemi gitu ya, Pak ya. Iya. Itu kalau misalnya kayak pandemi itu biasanya suatu penyakit atau wabah yang munculnya bersama-sama di mana-mana gitu. Jadi kan kayak kita ini kan pandemi kan di semua negara ada ya, Pak ya. Makanya kita disebutnya ini sudah sampai tahap pandemi. Kalau misalnya endemi, itu misalnya kayak hanya di suatu daerah, kayak di Papua aja. Misalnya kayak
malaria di Papua, nah itu endemi. Tapi kalau misalnya sudah kayak meluas ke semua wilayah, bahkan negara, dan terjadi secara bersama-sama, maka kita sebutnya pandemi. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Dok. Tapi ada anekdot, Dok, yang mengatakan ini bukan pandemi, tapi plandemi. Plan? Iya, planning maksudnya. Direncanakan. Jadi direncanakan, Dok, gitu, Dok, katanya. Itu anekdot, Dok. Pandemi ya, Pak. Iya, planning demi katanya. Planning demi. Boleh, Boleh, Pak. Oke, dirasa cukup ya pertanyaannya, karena kita masih ada satu rangkaian acara. Dan dokter mungkin juga ada kesibukan. Dan diucapkan terima kasih. Pak Iya, boleh. Terakhir harapan boleh nggak? Menyampaikan harapan. Silakan Bu Tuti. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Bu Dokter, izin saya ingin bertanya, apakah dengan adanya penyakit bawaan seperti darah tinggi yang saya alami ya, jadi tidak boleh divaksin ketika saya ikut vaksin. Apa dampaknya dari vaksin tersebut ketika kita punya penyakit darah tinggi apa penyakit bawaan lainnya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau misalnya saat mau vaksin, maka kita kan emang ada anamnesis yang tadi saya sebutkan ya Bu ya. Salah satu syaratnya adalah tekanan darah. Tekanan darah di sini tidak boleh lebih dari 180/110. Banyak kadang pasien maksa gitu, dok saya disuntik aja boleh nggak? Padahal dia dalam keadaan tinggi. Itu tidak boleh. Dan dampaknya bisa buruk karena kan tidak perlu divaksin. Tekanan darah segitu resiko terjadi sakit jantung serta stroke. Apalagi kalau tambah lagi dikasih vaksin sesuatu benda luar, benda asing yang dimasukkan gitu. Bukan sedangkan kita vaksin itu kan harapannya bikin sehat. Kalau dalam keadaan lagi sakit kita vaksinasi, yang ada malah bikin tambah sakit seperti itu. Jadi memang keadaannya harus sehat. Salah satunya diukur dari tekanan darahnya yang harus di bawah 180/110. Gitu. Oh gitu. Terima kasih Dok penjelasannya. Iya Bu. Sama Bu Tuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sekali lagi yang disampaikan pada Bu Dokter yang telah bergabung bersama kami di sini menyampaikan hal-hal tentang vaksinasi, terus berinteraksi, tanya jawab dan sebagainya. Mudah-mudahan ya, ada manfaat untuk kita semua, guru, murid dan juga wali murid. Ya, demikian mungkin yang bisa disampaikan. Ucapan terima kasih kepada dokter. Selanjutnya adalah kita mungkin Pak Haji, Pak Is. Siap Pak. Saya sebagai pimpinan di Mintiga mengucapkan terima kasih Bu Dokter sama-sama yang telah bersedia mengisi menjadi narasumber pada pagi ini. Saya mendoakan, kami mendoakan kepada Ibu Tias dan yang lainnya, perawat atau bidan, tenaga garda terdepan. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kesehatan. Baik. Itu aja. Terima kasih. Doa terbaik juga buat kita semua Pak. Amin. Semangat dokter. Baik, Bapak Ibu para peserta Zoom pagi hari ini, acara selanjutnya adalah kita membacakan zikir ya. Di sini tertulis bacaan Yasin, tahlil. Apakah tetap Yasin tahlil atau gimana Pak Ecep? Tahlil aja Pak. Tahlil aja, baik. Kepada Ustadz Abdul Aziz yang selaku pemimpin atau pimpinan pagi hari ini memimpin acara pagi hari ini. Kalau ada acara lagi, monggo dilanjutkan. Saya izin les boleh ya Bapak Ibu? Ya, boleh. Terima kasih dokter. Terima kasih. Ya sama-sama. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatan jangan lupa buat dokter kuenya. Selanjutnya, ayo pembacaan tahlil, zikir tahlil tasbih yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abdul Aziz MPD. Pada beliau dipersilakan. Nanti doanya Ustadz Subur. Videonya sama suaranya masih tertutup ini. Pak Abdul Aziz harus ditegur dulu nih.
Pak Abdul Aziz, Pak Is lagi ada acara pernikahan apa itu? Oh, gitu. Ya, mohon digantikan sama yang lain Ustaz aja. Farhan, Ustaz Farhan. Ustaz Ya, Farhan. Ustaz Farhan. Silakan Ustaz Farhan. Terima kasih Pak Ustadz Ismaji. Baik, Pak. Para hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa, mari kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca tahlil, tahmid, tasbih, istighfar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit dari saudara-saudara kita yang terpapar. Begitu juga COVID-19, semoga Allah angkat di negeri kita yang kita cintai. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Qala Rasulullah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Tafadhol Pak Ismaji doanya. Ustaz Subur. Langsung doa. Ya, langsung doa Ustaz Subur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi wa yukafi mazida. Amin. Lakal hamdu kama yanbaghi li dzalalika wa li 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Dzunubana wa li walidina wa rahmatuhum rabbayana sigara. Amin. Lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha
والمختلفة والسدائل والمياه ما ذخر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماء الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وانزل من خذل المسلمين. اللهم انصر فإنك خير الناصرين. وافتح علينا فإنك خير الفاتحين. واغفرنا فإنك خير الغافرين. إنك خير الراحمين. إنك خير الرازقين. ونجنا من القوم الظالمين. واغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم. Ya Allah, Engkaulah yang maha berkehendak. Angkatlah penyakit ini, ya Allah, corona dan seterusnya yang melanda negara kita dan wilayah kami. Kami tidak hanya punya kekuasaan dan tidak punya kemampuan. Engkaulah yang maha berkehendak dan maha bijaksana. Ya Allah, berkahilah hidup kami semuanya. Keluarga min 3 jantung, ya Allah. Baiklah dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Diucapkan terima kasih pada para ustadz yang memimpin zikir dan juga doa. Ustadz Muhammad Farhan, Ustadz Subur. Mudah-mudahan doa kita semua, zikir kita, tasbih kita digabul, diterima Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat-hajat kita, terutama kita doakan yang sedang sakit, mudah-mudahan mereka semua diangkat penyakitnya, sehatkan badannya. Dan juga kepada yang sudah meninggal dunia, tentunya ya, tujuan kita itu adalah mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa dan kesalahannya, lapangkan syukurnya, jadikan kuburnya raudhah dari kejinan, amal kebajikan selama hidup di dunia. Amin. Dan juga segala kekurangannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, sebagai penutup, saya pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besar bila mana dalam penyampaian susunan acara ada yang kurang atas, mohon dibuatkan pintu. Lebih maaf, jumpa lagi dalam channel dan gelombang yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Yo, silakan. Assalamualaikum. Selamat ngopi lagi, lanjut ngopinya. Terima kasih pada orang tua yang terima kasih mama, bunda-bunda, PJ, IBLP, insya Allah sebentar lagi sedang disusun ya Bun. Yang itu yang ya, komite, ya sedang disusun, lagi proses. Terima kasih. Yang tangan sayang, kasih masih. Kita dulu. Makasih.